Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang di podcast gue. Ini podcast pertama dan ini sebenarnya adalah tugas praktikum sistem multimedia yang diampu oleh Bapak Ahmad Hastiawan ya. Dan di podcast ini gue mau cerita tentang gimana sih kok gue bisa kuliah di pendidikan teknik informatika dan apa sih pendidikan teknik informatika itu. Nah, langsung aja ya. Dulu itu ceritanya waktu gue SMA, gue itu murid yang kayak cuek-cuek aja gitu loh. Di saat teman-teman udah pada bukan daftar, maksud gue udah punya tujuan gitu, bakalan kemana arahnya gitu, gue masih ya udah jalan aja gitu. Terus akhirnya pada waktu SNMPTN gue keterima masuk nih, alhamdulillah ke kuotanya. Nah di situ baru gue bingung, udah baru mulai ngerasa bingung nih masuk mana ya. Terus malah ke bawah arus nih sama teman gue pada mau ke UNS. Akhirnya gue ngikutin, gue pilih apa ya waktu itu, pokoknya intinya di UNS, dan akhirnya ya gagal karena gue nggak tahu gitu apa sih tingkatan nilai gue ternyata nggak sebanding gitu sama apa yang gue pilih waktu itu. Ya akhirnya gue ditolak di SNMPTN. Gue sadar diri sih, ya udah, akhirnya gue nggak putus asa, gue tetap semangat belajar buat SBMPTN. Nah akhirnya SBMPTN kan, disitu gue bingung, aduh milih apa ya, gue bingung lagi nih. Tapi ada teman gue yang nyaranin suruh lihat buku passing grade. Nah akhirnya nyari kan gue, terus dapat. Waktu itu malam terakhir pendaftaran, gue di rumah temen gue daftar. Akhirnya milih UNES itu karena UNES itu yang pendidikan teknik informatikanya peminatnya sedikit, sekitar 600-an. Karena gue minder aja sih, takutnya gak keterima. Jangan ditiru ya guys, gak boleh. Tapi ini suatu strategi sih sebenarnya, kayak biar peluang kita untuk masuk ke prodi itu tuh ya besar gitu. Terus akhirnya gue milih aja. Emak gue juga udah setuju karena di situ ada sepupu gue di UNES. Nah suatu saat sepupu gue tanya, Mel kamu kuliah di UNES, kamu daftar di UNES, daftar prodi apa? Terus gue bilang aja PTIK. Nah terus dia langsung jawab, ngapain? Kamu sih ngapain milih PTIK? Kan sekarang SMP, SMA udah gak ada mata pelajaran PTIK kan. Terus gurunya ya paling ngajar di SMK kalau pendidikan PTIK tuh. Nah aduh, gue kok gak kepikiran waktu itu ya. Waktu itu gue sih mikirnya masuk PTIK itu ya gara-gara kira-kira gue tuh besar peluangnya, dan gue emang suka pelajaran TIK dari SMP sampai SMA karena asik banget sih menurut gue. Terus nilai gue juga pasti di atas 8, sering-seringnya sih 9. Ya sesenang itu gue sama PTIK gitu kan, sama TIK maksud gue. Nah terus akhirnya datanglah pengumuman SBMPTN. Alhamdulillah gue keterima di SBMPTN di UNES prodi PTIK. Nah sebelumnya itu gue pilihan pertamanya pendidikan kimia karena gue suka juga sama mata pelajaran kimia pas SMA. Di UNES juga sih FMIPA, tapi nggak keterima. Ya udah nggak apa-apa kan, ya mau nggak mau daripada gue buang sia-sia yang PTIK, ya udah gue terima aja. Nah sebelum SBM itu
gue tuh kayak pengen, aduh kalau misalkan SBM gue gak terima, gue mau kemana ya? Ya udah gue ikut UMPTKIN. Itu tuh yang apa ya, jalur masuk win-win gitu loh. Nah tapi akhirnya gue diterima SBM, gue ngambil yang SBM sih. Tapi UMPTKIN nya emang gak keterima. Lanjut, persepsi gue tentang PTIK itu ya bakalan, mikirnya bakalan kayak pelajaran TIK di SMA yang menyenangkan gitu dengan segala praktek-prakteknya. Ternyata guys, setelah gue masuk, kok beda ya. Terus dosen gue juga pernah bilang, dulu saya sebelum masuk kuliah saya mikirnya apa mata kuliahnya tuh bakalan Microsoft Word dan Excel, PowerPoint. Nah terus gue pikir, oh iya ya gue juga pikirnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak kan. Nah itu kata dosen dulu gue, ternyata dosen gue juga kayak gitu mikirnya kan. Akhirnya ya udah gue terima aja kuliah di PTIK sebagai lulusan SMA. Ya ini sangat menantang banget sih, karena teman-teman gue tuh yang dari SMK kayak lebih unggul gitu loh. Dosen sih bilangnya anak SMA itu bakal lebih unggul ketika semester awal gitu, katanya dosen tuh. Katanya anak SMA itu kayak jago teori-teori, kalau SMK kan jagonya praktek katanya. Tapi menurut gue sebagai anak SMA, loh apa iya pak, kok saya beda ya dengan persepsi bapak gitu. Ya karena materinya ya tentang apa ya, tentang SMK juga. Gue belum menguasai kan, tapi ya tetap aja sih ngikutin. Ya itu sih menurut gue ya. Nggak tahu sih kalau kata teman-teman yang anak SMA yang lain ya, nggak tahu. Lalu apa aja sih Mel emang mata kuliahnya? Nah mata kuliahnya itu tentang pemrograman web, ngedesain web gitu loh. Terus desain, terus ada jaringan, ada juga multimedia. Nah ini salah satu tugasnya multimedia. Nah ini salah satu mata kuliah yang paling gue senengin sih, multimedia. Karena gue insya Allah kalau Allah menghendaki setelah kuliah gue kayak pengen jadi kru TV gitu loh. Kalau enggak minimal ngembangin YouTube gue lah. Jadi bagi kalian yang belum subscribe sekarang ya. Ya intinya beda banget persepsi gue tentang PTIK sebelum sama sesudah gue kuliah. Kalau persepsi orang-orang itu banyak yang berlebihan sih, sumpah. Mbak kamu dari jurusan mana gitu? Teknik elektro. Wih ngeri, anak teknik elektro, cewek teknik guys. Wih ngeri, listrik gitu ya. Pokoknya banyak lah kocak-kocak persepsi mereka tuh. Terus sering juga banyak yang nanyain, lu bisa nggak benerin laptop gue? Lu tahu nggak cara pakai aplikasi ini? Kok ini gini ya? Sering juga nih banyak yang minta dibenerin laptopnya. Kalau nggak minta install ulang. Ya Allah guys, gue install ulang laptop aja minta installin ke temen. Ya gue kan emang lulusan SMA ya, ya belum belajar lebih sih. Ya maafin guys. Ya gitulah, intinya banyak yang bilangnya lu kan anak IT. Nah terus gimana sih cara gue adaptasi? Jadi kebanyakan anak PTIK UNES itu lulusan SMA, dan SMK-nya tuh jarang-jarang ya. Ada sih
sebagian, tapi teman-teman gue tuh banyak yang lulusan SMA juga, jadi gue nggak merasa sendirian gitu. Bahkan kita terkumpul dalam geng-geng yang itu tuh kalau misalkan kita nggak bisa ngerjain tugas, ya udah kita datengin tuh anak-anak SMK, anak-anak yang ahli, terus kita belajar bareng, maksudnya minta ajarin gitu ke mereka. Ya akhirnya masalah terselesaikan, alhamdulillah. Terus yang gue bikin bertahan sampai saat ini sih emang asik ya kuliah PTIK itu, karena nggak cuma teori-teori aja gitu, nggak semanang-semanang banget, karena banyak praktikumnya juga. Terus teman-temannya juga ya baik, dosen-dosennya juga masih muda, dan gedungnya pun bagus guys, PTIK itu, alhamdulillah. Nah, bagi kalian yang masih bingung apa sih PTIK tuh, apa sih Mel? Itu PTIK tuh ya kayak IT guys, cuman di pendidikannya gitu, yang nantinya bakalan prospek kerjanya tuh jadi guru di SMK kayak TKJ, RPL gitu. Kalau dulu mah bisa jadi guru TIK di SMA sama SMP, tapi kan sekarang udah dihapus ya. Ya semoga harapannya diadakan lagi lah, karena zamannya udah berkembang itu, revolusi aja udah berapa kan, masa TIK-nya nggak ada. Kalau bisa bahkan di SD juga ada, nggak apa-apa, bagus kan. Nah tapi PTIK juga nggak sesempit itu prospek kerjanya, nggak cuma jadi guru, malah luas loh kalau menurut aku tuh. Kan di setiap perusahaan, di setiap lembaga-lembaga pasti kan membutuhkan komputer, dan pakai komputer pasti butuh lah lulusan PTIK. Nggak bakal nyesel deh. Terus ya BTW gue mau cerita, dulu tuh gue sempat bingung kan, ternyata IT-nya UNES tuh malahan nemplok di FMIPA, dan kita kok masuknya teknik gitu. Tapi gue fine-fine aja sih, maksudnya malah gue bangga gue masuk di fakultas teknik, anjay. Keren tahu fakultas teknik tuh, nggak ada duanya di UNES. Ya iyalah cuma ada satu. Anjir. Dan gue tuh kadang-kadang bersyukur gitu loh, karena yang PTIK ini di teknik kayak nggak paling sih, kayak termasuknya ringan gitu, cuma dari laptop kan. Kalau jurusan lain tuh ya ampun banyak banget, kalau praktikum barang-barangnya mahal-mahal, apalagi kecantikan, gila, kosmetik mahal-mahal cuy. Cuman ya anak PTIK itu wajib banget setiap hari bawa laptop, mau gak mau punggung kita bungkuk guys. Semoga enggak sih, yang penting banyak olahraga aja ya. Ya cukup sekian podcast kali ini. Semoga kalian suka sama podcast gua. Maaf nih rada nyablak-nyablak ngomongnya. Selanjutnya mungkin gue bakalan bikin podcast gimana sih cara gue adaptasi di perantauan di Semarang gitu. Jauh banget cuy, 8 jam dari rumah gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu kalian, terhindar dari virus corona. Bye bye.